Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian warga Kota Bandung, jangan lupa like and subscribe Bandung Creative Hub Channel yang isinya memberikan informasi-informasi tentang sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Kita dukung dan kita majukan Kota Bandung yang tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreatif Sampurasun, balik lagi bersama saya Fanya Sitar di BCH Talk. Di BCH Talk kali ini kita bakalan banyak banget ngomongin tentang make up. Nah, narasumber kita kali ini adalah seorang profesional makeup artist yang pasti kalian udah tahu sih namanya. Udah ada di sebelah saya nih. Halo, apa kabar Kang Oey Maher? Alhamdulillah. Kang Oey Maher, sebenarnya saya teh kayak penasaran ya. Akang teh orang mana? Saya aslinya Bapak Tegal, Ibu Majalengka Cirebon gitu kan. Cuma namanya agak ke seperti orang Chinese ya. Chinese ya, karena kirain Kan itu saudaranya cuma- masih satu marga sama Morgan Oey. Kayaknya aku keiteman kayaknya. Itu dari dulu, kalau ceritanya dari apa ya? Zaman saya MIRC dulu. Oh, MIRC. Olah hari orang Sunda mah MIRC nya. MIRC jadi ada, kan kita harus pakai nama bukan nama asli. Ya. Nah, itulah ada yang ngasih Oey-nya. ya, Oey-nya. Kalau Mahernya sendiri emang nama asli apa gimana? Bukan, Maher itu panggilan singkatan dari Singkatan Maman dari- Suherman. Oh, jadi nama aslinya itu Maman Suherman. Tapi Heeh. jadi Oey Maher. Ya, karena apa ya? Saya kan di orang make up mah, orang seniman mungkin agak harus lebih centil mungkin ya. Iya. Atau lebih membangun brand image supaya apa ya? Terdengarnya tuh lebih enak gitu, masuk panggilnya Maman Suherman gitu, make up artis Maman Suherman asa teu lucu Make gitu. up by Maman Suherman Dan gitu. saya bukan pejabat publik. Iya, Ya kan? Kalau saya mungkin Bupati Majalengka Maman Suherman masih pantas. Atau Ustadz juga masih Iya, pantas betul, lah ya. betul. Kalau jadi nama nge-brand image-nya itu jadi Oey Maher. Gitu. Nah, itu juga nggak sengaja. Dulu Nggak ada sengaja. di Jatiwangi itu ada pabrik genteng Maher. Aku baru tahu dari klien malah. Dulu Pabrik tuh genteng. saya panggilannya cuma Oey aja. Oey aja. Terus ada seseorang yang ngasih tahu Oey itu kurang terlalu simpel. Nah, Iya. kebetulan ada klien ternyata sama-sama orang Jatiwangi, Majalengka itu, bahwa Maher itu dari Maman Hermansyah. Oh, Nah, Maman saya idenya dari Hermansyah. situ. Jadi ini mah Maman Maman Suherman. Oh. Idenya dari situ. Terus kalau misalkan memilih make up sendiri, maksudnya kan dari sekian banyak profesi, sekian banyak hobi, kenapa ke make up? Dulu itu sebenarnya nggak sengaja ya. Yang sengaja. Nah, cuma mungkin ada jiwa-jiwa seninya udah agak ke arah situ. Jadi sekitar tahun dari tahun 96 sampai 2003 saya di pabrik Di pabrik. sabun Wings dulu. Oh. Nggak boleh Nggak apa-apa. mana ya. Nanti bisa ditit gitu. Benar-benar. Terus pas nikah dulu yang pertama, make upan itu si istri itu ya biasa cenderung jelek kali ya. Cenderung Itu jelek. terpengaruh kesini-sininya saya tahu bahwa itu tuh pengaruh ruangan, pengaruh cahaya. Nah, jadi saya bahasa kasarnya kurang ge bisa make upan juga gitu mah gitu. Nah, dari situ termotivasi untuk belajar. Nah, belajar terus saya pindah ke Malang, Ke Malang. Jawa Timur. Nah, nyari kerjaan itu susah. Saya diterimanya di Rudi Hadisuwarno. Dari situlah mulai jadi terlalu pengen terus belajar dari situ mulainya. Itu sejak kapan sih? Maksudnya tahun berapa itu? Tahun 2003. 2003. Berarti 2003. sekarang ngerias udah 17 tahun ya? Kalau aktifnya saya 2006 kalau make up. Aktifnya, Karena oh. saya dulu di salon dulu. Oh, Di di salon salon dulu terus ke make up. Karena antara salon dan make up itu sebenarnya beda. Beda ya? Agak beda ya. Kalau Bukan salon- agak mungkin ya, memang beda. Memang beda kali ya? Kalau salon make up gitu. Tapi kalau zaman dulu mah orang banyak yang ini salon Mau make up. kecantikan, salon make up gitu. Jadi biasanya suka ditanya salonnya dari mana gitu, padahal beda. Terus kalau dulu apa tuh namanya kayak
spesialisasinya kan, kalau misalkan dokter mah ada spesialis jantung, spesialis ortopedi. Nah kalau di make up tuh ada nggak sih spesialisnya? Ada juga. Ada. Jadi sebenarnya gini, kalau seni itu harus ada dari dalamnya kan. Beda dengan semisalnya ilmu pasti. Ilmu pasti kan ya ilmunya ya pasti Iya, begitu iya, kan. iya. Kalau seni kan tentang rasa. Jadi memang nggak ketentuannya nggak jelas. Nggak jelas itu dalam arti setiap bahasa ininya subjektif kali ya. Iya kan? Jadi Iya. setiap orang kan penilaiannya berbeda-beda. Nah, itu setiap orang itu spesialisnya tuh bukan karena belajarnya tentang dia ngerasanya bakal kemana gitu. Bukan belajar, mungkin belajarnya tentang make up modern, tapi bisa aja nantinya jadi ke tradisional, bisa aja kan. Kalau Kang Oe sendiri spesialisasinya apa? Apa ya sebenarnya gini, dulu saya belajar ya sama dengan yang lain, nggak ada bedanya, cuma makin jalan makin kesini tahun 2005-2006 itu dulu belum terlalu banyak yang terjun ke tradisional. Dulu belum terlalu banyak. Jadi ingat nggak zaman dulu kalau pengantin tuh yang bunganya segede gini, Iya. modern tuh kan. Iya. Terus apalagi ya? Kalau sekarang kan lebih simpel ya. Iya, lebih yang perhiasan sedikit Nggak bikin gitu. berat lah ya. Nah, kalau dulu kenapa ya saya nggak belajar di tradisional aja? Saya pertama kali belajar tradisional itu di Ibu Tin Santoso, almarhumah dulu. Dari situlah terus kesininya, apalagi beliau kan bikin buku tradisional semua. Nah itu aku juga termotivasi, aku pengen gitu. Iya. Dari Aceh sampai Papua kalau bisa, walaupun saya memang belum semua ya, Belum, tapi sekarang udah mulai banyak lah ya. Banyak lah ya. Bukan cuman Sunda aja berarti ya. Kalau Sunda tuh sebenarnya Sunda itu pengantin yang paling mudah kalau menurut saya. Yang paling mudah Sunda. Paling mudah. Paling agak ribet, apalagi sekarang jilbab. Oh iya. Banyaknya kan iya. jilbab, kalau yang aslinya kan disanggul. Yang susah tuh bukan make upnya sebenarnya, hairdo-nya. Tapi Kang Oya juga ngurusin hairdo-nya gitu, bukan Iya, salon? iya. Oh, Saya dari berarti dulu memang. kalau- Tapi kalau hairdo saya nggak pernah belajar. Oh, nggak pernah belajar? Karena dulu saya kan di salon. Oh iya. Jadi dengan sendirinya setiap minggu kan saya harus harus gimana caranya supaya bisa sanggul Iya, iya. kan. Jadi berarti kalau otodidak, kalau make up saya masih belajar ada kesana private sini. gitu sana sini. Tapi kalau misalkan berarti si make up artis atau perias pengantin itu berarti bukan cuman mukanya aja ya yang harus dijadikan seni gitu, tapi rambut juga harus bisa ya. Sebenarnya gini, kalau make up artis itu ya memang sebenarnya kecenderungan belajarnya tentang make up kan. Iya, iya. Tapi dalam kenyataannya total look kan, ya busana, ya udah pasti make upnya, tatanan rambut. Nah, jadi walaupun kita mungkin tidak terlalu tahu atau menguasai tentang rambut atau busana, tapi kita minimal tahulah rasanya gitu, rasanya atau cara melihatnya kita tahu mana yang pas gitu. Kalau ke kebaya gimana? Bikin sendiri atau? Ya, sebenarnya saya nggak bukan ahlinya ya, saya nggak bisa gambar, nggak bisa ini, cuma kan dengan waktu berjalan itu saya harus tahu kan kebaya, jadi lama-lama desain kebaya itu seperti apa, bentuk payah itu seperti apa, terus ornamen-ornamennya, jadi lama-lama tahu dengan sendiri. Lama-lama tahu juga tentang Kalau itu tentang itu fashion aja ya. Oke. Terus kalau misalkan Kang Oya sendiri ada nggak sih persiapan khusus sebelum merias? Sebenarnya Pasti nggak mah terlalu. make up-nya kali ya harus disiapin. Udah pasti itu. Tapi kadang saya nggak terlalu ini, karena kebetulan sekarang kan saya ada pegawai, jadi saya nggak terlalu make upan kan memang udah ada satu tempat kan. Iya, udah ada di boxnya ya. Paling saya ngelihatnya kondisi kulit kali ya. Tapi itu juga sekarang kan banyaknya on the spot. Atau memang kalau ketemu buat tanggal berapa ini gitu kan. Biasanya saya ngelihat bermasalah nggak kulitnya, jadi udah tahu lah itu Jadi bakal disesuaikan iya. gitu. Berarti nggak ada lah tradisi-tradisi yang lain-lainnya. Jadi gini, mungkin harusnya secara teori memang ada
kita ada apa ya persiapan. Oh kita harus tahu jenis kulit supaya nanti pas hari H nggak tes make up dan lain-lain tes ya. make up dan segala macam. Supaya kita di hari H itu nggak terlalu kaget kan, atau jangan salah penerapan make up ke wajah gitu. Tapi karena sering mah sebenarnya nggak terlalu detail-detail banget sih, sereret juga udah tahu lah sereret. Oke guys, kita tahan dulu ngobrolnya, kita break dulu, nanti kita balik lagi. Ya. Nah, Sobat Kreatif, balik lagi nih di BCH Talk. Kali ini kita masih bersama Kang Boy Maher. Nah, tadi kan Akang nyinggung tentang kulit yang berjerawat gitu, atau misalkan kulit yang lagi breakout atau apa gimana. Itu ada tipsnya nggak sih untuk yang sedang kayak gitu, gimana buat milih foundation atau milih base make upnya agar supaya lebih flawless nantinya? Oh iya. Jadi begini, make up pengantin itu biasanya ya tidak ujug-ujug. Jadi pastikan ada proses pertama ketemu, proses fitting atau proses, pokoknya nggak mungkin ujug-ujug seperti make upan yang lain ya. Nah pasti setiap make up artis itu atau perias pengantin itu tahu bahwa oh ini si klien kita tuh ada masalah jerawat. Nah tetap nggak bisa, kalau jerawat itu tetap harus ada proses perawatan dulu. Apalagi yang dia bernanah, yang basah kan. Karena kalau basah dia harus tetap dikeringkan. Nah biasanya kita menganjurkannya tetap ke dokter. Oh, jadi sebelum pernikahan itu iya ada perawatan, karena kalau yang itu ya, kalau yang jerawat itu harus tetap dikeringkan. Yang tahu itu ya tetap dokter. Kalau cuma perawatan biasa, malah biasanya tambah parah kan, tambah banyak gitu kan. Nah, jadi tadi tentang larinya ke make upan flawless atau foundationnya tentang atau gimana? foundation. Nah, kalau foundation itu sebenarnya sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan itu tadi dia berjerawat atau mulus, ya kan. Selain itu acaranya di mana? Oh, dilihat dari acaranya, iya, outdoor atau indoor. Outdoor gitu ya? atau indoor. Nah, kalau yang berjerawat itu sebenarnya ya kita tidak menganjurkan acaranya tuh di outdoor. Tidak. Jadi kalau yang berjerawat tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan, tapi kan masa kita maksa dia nggak boleh acara outdoor kan. Cuma kita kasih pengertian bahwa kalau pengen terlihat lebih sempurna, orang ya melihatnya ya, ketika acaranya malam di dalam gedung itu hasilnya tuh akan terlihat lebih sempurna gitu. Jadi si jerawat-jerawatnya nggak terlalu terlihat. Kalau di luar, kebayang nggak matahari? Juara kan kelihatan banget. Kalau gini, kalau ditebelin kelihatan kayak topeng. Ditipisin kelihatan ini merah-merah. Terus selain merah-merah dia kayak ada pasir ditiup, kayak apa ya? Jadi pokoknya dia seperti nggak nempel gitu. Nggak nempel. Nah, apalagi kalau yang basah kan nanti biasanya di pinggir-pinggirnya suka ada apanya gitu kan. Gitu. Nah, kalau misalkan ngomongin tentang flawless nih, flawless. Kan sekarang lagi musimnya itu make up yang flawless gitu. Kalau dulu kan kayaknya setahu saya sih ya, kayak lebih bold gitu, lebih yang tebal gitu. Nah, kalau Kang Boy Maher sendiri ini lebih senangnya kemana sih? Jadi kayak kita harus kembali ke arti bahasa flawless itu ya. Flawless itu artinya teh kurang lebih ya mulus, tidak ada bernoda gitu kan. Maksudnya seperti itu. Jadi sebenarnya flawless itu bukan berarti make upan yang tipis, bukan. Bukan itu maksudnya. Sebenarnya ya. Tapi make upan yang sesuai dengan warna kulit. Kenapa orang terlihat tebal, terlihat bahasa ininya menor ya kan? Pernah dengar kan? Menor katanya make up.
sebenarnya bukan ketebalan itu, kemungkinan dia salah mengambil warna. Berarti tone Orang makeup tone warnanya, jadi misalnya tone warna tuh kalau kita 1 sampai 10, 1 itu putih, 10 itu coklat, ya kan? Nah itu mungkin ada di angka 5 gitu kan, Angka 5, ya. berarti sedang kan? Kalau dia diambilnya kita samakan dengan kulit, maaf ya, kulit orang-orang Chinese kan memang Ya, putih gitu ya. kan, 1 atau 2 ya jangan dipaksain, nantinya jadi terlihatnya terlalu putih kan, Iya, iya. atau terlalu coklat, kecuali memang bertema tuh misalnya agak aku pengen kulitnya terlihat lebih gelap gitu kan, kayak orang bule nikah dengan orang Oh, Indonesia iya, gitu iya, kan, iya. bisa Iya, aja. iya. Tapi kalau secara ininya harus tepat pemilihan tone warnanya, jadi supaya tidak terlihat menjadi tebal. Terlihat tebal ya, sebenarnya ketebalan mah segitu-gitu juga. Sama aja Sebenarnya tebalnya mah sama. sebenarnya begitu-begitu juga, kecuali memang ada kulit yang bermasalah. Kalau kulit yang bermasalah biasanya si conditionnya itu dia lebih pekat, bukan tebal ya, pekat dengan ketebalan kan beda. Iya, iya. Jadi kepekatannya itu dia lebih pekat supaya dia bisa mengcover si noda-noda itu. Berarti sebagai make up artist atau perias pengantin sama aja sih ya sebenarnya. Sebenarnya sama aja ya. Sama aja. Make up artist itu ya perias sebenarnya, Perias. cuma itu lebih kecenderungan tren Tren zaman bahasa kali ya, Bang. bahasa. Iya Nah, gitu. Nah, untuk make up artist atau perias pengantin itu sendiri mungkin ternyata bukan cuman kayak asal-asal, maksudnya kayak produk yang ada ini, orangnya ini, tapi harus benar-benar diobservasi dulu dari sebelumnya, Ya, kulitnya ya. seperti apa, produk make upnya juga seperti yang mana gitu, yang baik untuk kulitnya gitu ya. Iya memang seperti itu. Jadi make up artist atau perias itu bukan hanya sekedar menempelkan bedak di wajah, ya kan ada yang pernah iseng gitu atau udah satu wajah mahal-mahal teuing cenanya, nggak akan habis satu bedak gitu, satu wajah, satu cepuk maksudnya kan, satu cepuk untuk satu wajah, emang betul, tapi kan bukan hanya sekedar itu. Jadi bukan hanya menempelkan bedak di wajah, tapi tentang rasa. Jadi taste-nya kan. Jadi misalnya ada bedak, makanya kalau makeup artist atau perias pengantin kan bedaknya ada banyak gitu. Mungkin ada lebih Ada dari beberapa warna, merek beberapa produk karena sesuai dengan kebutuhan, Iya. sesuai dengan kebutuhan kulit, kebutuhan acara di mana gitu kan. Kalau kayak sendiri nih ngomongin tentang kayak produk dan lain sebagainya, ada kelasnya nggak sih kalau mau belajar? Kelas untuk belajarnya, Belajar makeup. bukan produknya kan? Bukan. Ada juga. Ada di mana sih kalau boleh tahu? Saya ada yang private, ada yang private mah berarti langsung lah ya per orang, ada yang semi private, ada yang kelas adalah organisasi. Di sini juga kan Oh, ada. di sini di Bandung Creative Hub. Ada Kalau juga. galerinya ada nggak? Ada saya di sekitar Sukaluyu. Di Jalan Sukaluyu. Di Jalan Rereng Gulung nomor 24. Jalan nanti ada di bawah ya. Jalan Renggulung nomor Iya, 24. Kalau misalkan saya nih mau private, itu menghubunginya kemana? Ke saya Langsung ke Instagram bisa kali ya? Bisa. Atau misalkan saya mau nikah, misalkan terus mau Bisa. mau sama Kang WA gitu. Bisa, bisa langsung bisa. ke Instagram aja. Terus Kang, kalau misalkan ini nih kan aku kan handphone Instagramnya Kang Oe ya. Itu dilihatnya pengantin semua gitu. Selain pengantin ada nggak sih yang pernah di make upin sama Kang Oe? Kalau dulu waktu masih agak muda masih agak muda, Sekarang juga masih muda. Itu masih ada suka sekali-kali ada pemotretan majalah gitu Oh, kan. majalah. Sekali-kali, terus ada keperluan photoshoot buat apa gitu. Kalau sekarang mah kayaknya lebih fokus ke pengantin ya. Pengantin. Apalagi kalau acaranya sebenarnya di luar kota. Iya. Lah saya kan pengantinnya udah pabelit tuh pengantin. Udah pabelit. Saya keluar kota pengantinnya Iya. terbengkalai kan gitu. Jadi memang makanya biasanya banyaknya yang make up yang
agak lebih muda yang memang pekerjaan di satu bidang ininya agak mungkin belum fokus kali. Belum fokus. Iya. Kalau misalkan siapa sih kayaknya yang paling menarik gitu waktu itu, pengalaman nge-make upin siapa yang paling menarik, ada nggak? Dulu siapa ya? Semua soalnya menarik sih. Menarik ya, ada tantangannya sendiri-sendiri. Ya. Kalau cita-cita Kang Oi Maher sendiri pengen make upin siapa sih? Saya siapa ya? Siapa ya? Mungkin Krisdayanti mungkin. Krisdayanti, oke. Krisdayanti berarti ya. Krisdayanti. Kenapa sih pengen make upin Krisdayanti? Ya kan udah orang udah banyak yang kenal kan mungkin, dan beliau kan mungkin setiap saat di make up, jadi kan pasti tantangan banget. Oh iya betul. Beda ya orang yang tidak biasa di make up dengan orang yang sudah biasa di make up, tantangannya beda banget. Kalau orang yang nggak biasa di make up kan udah pasti ya udah cantik aja. Sekalinya di make up pasti paling gitu ya. Gitu. Tapi kalau orang yang udah biasa di make up, bebannya kan lebih. Iya. Karena Iya kan? bedanya apa gitu. Kalau lebih bagus, kalau lebih jelek diomongin. Diomongin. Dan terakhir nih Kang, Ya. ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan untuk MUA atau perias-perias pengantin di Kota Bandung ataupun di Indonesia? Semua make up artist itu pasti punya ciri khas. Jadi sebenarnya kita fokus aja dulu di make up. Kalau memang mau belajar mau fokusnya tentang make up. Tapi kalau mau seperti saya make up pengantin lebih kecenderungan ke tradisional, itu harus lebih belajar lagi. Karena memang adat itu beda dengan modern. Setiap daerah itu adatnya berbeda-beda, masalahnya berbeda-beda, ilmunya berbeda-beda, dari mulai perhiasan, ya kan, baju, sampai ke detail bentuk ya, bentuk semisal bentuk cincin, bentuk anting, giwang, kalung gitu kan, yang detail-detail yang kecil-kecil itu kan memang berbeda-beda. Jadi belajarnya harus lebih. Seperti itu aja sih sebenarnya. Karena untuk kemajuan make up itu sekarang sepertinya udah nggak bisa diragukan lagi lah. Udah yang baru aja udah make upnya udah langsung wah. Beda dengan zaman saya dulu ya. Kalau zaman dulu belajar make up itu agak lebih lama. Sekarang belajar di YouTube udah langsung pintar. Langsung pintar. Seperti itu. Oke deh, Kang Oi Maher, terima kasih banyak untuk waktunya datang ke Bandung Creative Hub di sini. Iya, sama-sama. Banyak sebenarnya yang bisa kita pelajarin. Ternyata passion itu bisa datang bukan dari muda aja, tapi pas kita udah mulai udah kerja di mana ternyata passionnya Kang Oi Maher itu di make up gitu kan. Sampai sekarang suksesnya di make up. Jadi jangan patah semangat. Terus berkarya aja ya. Ya sekali lagi terima kasih Kang Oi Maher. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah datang ke Bandung Creative Hub dan ngobrol-ngobrol sama kita di BCH Talk. Nah, pemirsa, akhirnya selesai juga bincang-bincang kali ini dengan Kang Oi Maher. Nantikan bincang-bincang selanjutnya di BCH Talk. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube-nya dan biar kalian tahu nanti ke depan ada siapa lagi. Nah, gak kalah keren juga. Oke, saya Fanya Sitar undur diri. Sampurasun, salam pet. Satu tempat untuk berkreasi. Ayo kawan semua.